Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat animasi seperti ini. Iya, ini adalah logo opener untuk MotoGP season 2020. Ya, kalau kita lihat di sini, ini menggunakan teknik trim paths untuk yang track ini ya, yang gambar belakangnya ini garis-garis warna-warni ini. Dan untuk teks MotoGP-nya kita bisa menggunakan trim paths juga, dan ini ada teknik path untuk kita merubah teks menjadi path, dan kita akan rubah seperti ini, jadi bisa ditarik-tarik seperti ini ya. Oke, karena ini agak panjang kita langsung cepatkan aja ya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di sini kita butuh ininya dulu nih. Kita butuh si tracknya ini yang warna-warni ini, dan hurufnya ini sudah ada di internet, namanya MotoGP Display. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai huruf yang persis sama seperti ini, bisa langsung download aja di link deskripsinya, sudah saya siapkan. Dan line track ini, jadi teman-teman nggak usah bikin lagi, saya sudah buatkan karena membuatnya ini cukup nggak rumit, nggak susah sih, cuman agak memakan waktu aja. Jadi di sini saya kasih gambaran kasarnya aja ya. Jadi di sini saya menggunakan Illustrator atau mungkin software vektor lainnya yang bisa membuat garis line vektor seperti ini. Karena ini saya punyanya Illustrator, jadi saya pakai Illustrator. Jadi ini saya contohkan aja cepat aja gini ya. Misalnya kita bikin tracknya dulu, misalnya seperti ini aja, misalnya kasarnya aja ya. Ini menggunakan efek teknik offset, jadi kita cuma pakai line-nya aja. Misalnya ini garisnya saya kasih warna ini deh biar kelihatan ya. Mungkin saya tebalkan supaya kelihatan teman-teman di komputernya ini. Nah, jadi setelah kita membuat satu garis, kita klik ke direction selection tool ini, direct selection tool. Kalau sudah, misalnya kita atur lagi seperti misalnya gini deh, ini ya. Nah, kita akan buat offset. Jadi masih di sini direct selection tool, klik path-nya, lalu klik object path dan offset path. Lalu di sini ada offset 10 pixel. Kalau kita lihat klik preview di sini, jadi ini adalah jarak dari garis yang awal ke garis offset terbarunya ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, jadi ada offset kiri dan kanannya. Kita akan pakai satu aja, misalnya saya mau ini garis terluar gitu ya, berarti saya mau pakai ke bagian dalam sini. Jadi kita klik preview. Offset ini bisa diatur, misalnya mau yang agak lebar 15 atau mungkin 25 misalnya gitu. Nah, ini lebih lebar ya, saya pakai yang 15 saja. Meter limit ini nggak usah diatur, gini aja misalnya. Oke, misal segini ya, klik OK. Lalu kita akan hapus bagian yang tidak terpakai. Misalnya ini kita lihat di layernya ini yang layer utamanya kita hilangkan dulu supaya nggak bingung. Nah, yang ini kita akan hapus. Jadi saya pakai scissor tool, saya potong di sini ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya kita potong sini. Lalu ke move tool atau V, move tool ini kita hapus yang bagian nggak kepakai. Ini kan yang nggak kepakai, ini yang di sini ya, yang bagian luar ya, delete aja. Ini juga di delete. Oke, kita sudah punya dua garis di sini, garis yang aslinya dan garis yang baru. Nah,
lakukan hal yang sama, jadi kita pindah ke garis yang baru. Nah, yang lama kita hiding lagi, lalu lakukan lagi object path, offset path, lalu klik OK aja. Nah, lakukan hal yang sama, jadi yang ini saya hidden dulu, lalu balik ke sini, kita hapus, kita potong bagian yang nggak perlu seperti ini, ujung-ujungnya, lalu kita hapus bagian luarnya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai si petnya jadi sampai banyak. Ini saya sudah cari cara yang paling mudah, mungkin ini yang sementara ini yang saya dapat, jadi kurang lebih seperti ini aja yang saya bisa tunjukin ke teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada tahu cara yang bisa jadi banyak dengan cara yang cepat, mungkin bisa komen di bawah untuk bantu yang lain ya. Oke, jadi setelah ini terkumpul semua, pastikan ini di bagian line ya, bukan di fill. Jadi ini bagian line ini, stroke. Kalau sudah, kita buat per layer ini, misalnya ini satu, ini yang kedua, dan ini yang ketiga gitu. Jadi ini dengan layer terpisah, layer yang terpisah gitu ya. Oke, kalau sudah disimpan ke AI aja, ke format Illustrator ya, supaya kita bisa langsung import ke After Effects. Kalaupun pakai software lain, usahakan yang bisa diekspor ke AI ya, yang formatnya Illustrator. Oke, kalau sudah, saya anggap ini teman-teman udah paham ya, maksudnya tinggal mengcopy jadi banyak, jadi nanti lama-lama dia jadi kecil gitu ya. Oke, ini saya tutup aja. Oke, kita kembali ke After Effects-nya. Nah, kalau sudah di file download yang sudah saya sertakan di bawah ini sudah termasuk file path-nya ini ya. Jadi kalau teman-teman jadi gini, ini file path yang sudah saya pakai. Jadi di sini saya punya file path-nya. Nah, di sini tinggal drag and drop aja ke sini. Nah, nanti ada seperti ini. Importkannya kita pilih yang composition aja dan document size. Klik OK. Nah, kalau sudah diklik OK, kita cari yang MotoGP path namanya ya. Ini karena saya udah pakai di percobaan saya, jadi ini otomatis dia di path 2. Tapi nanti teman-teman carinya MotoGP path aja. Double klik. Di sini kita bisa lihat ini ada banyak layer AI-nya ya. Ini saya sudah namakan 1 2 3 4 sesuai angkanya gitu. Nah, tapi di sini kita harus rubah ke vektor dulu. Jadi klik aja semua, di blok semua ini, klik kanan, lalu di create shape from vector layer. Nah, jadi kita tinggal kita pakai yang vektor aja. Jadi yang layer-layer ini, ya layer AI-nya ini kita bisa hapus satu persatu. Di sini saya klik Ctrl dan klik gini supaya bisa terseleksi satu-satu gini. Kalau sudah, kita hapus saja. Oke, setelah kita kita buat jadi outline seperti ini, menjadi shape dari vektor, sudah jadi vektor seperti ini, kita akan jadikan moving path gitu ya, pakai trim paths ya. Jadi ini misalnya 1 detik, kita klik add trim paths. Di trim path 1 ini kita buat saya buat ini jadi sendirian dulu aja ya, klik sini supaya nggak bingung nanti. Nah, di end ini 100%, klik, lalu di keyframe ke 0 kita buat 0. Jadi nanti akan seperti ini, mungkin teman-teman udah pada tahu ya.
Nah, kita buat easy ease seperti ini dan akan jadi seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal copy aja si trim pads ini ke semua, di copy, Ctrl C. Ini dari di keyframe ke 0 ya, di keyframe yang awal ini. Klik Ctrl C, lalu di blok semuanya, lalu kita paste di sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, masalahnya di sini mungkin saya ada kesalahan pembuatan offset ini. Jadi di sini si garisnya ini ada yang salah jalur nih. Jadi yang ini maju, yang ini semuanya mundur semua. Nah, ini kalau nggak salah ini di outline 1, di 1 ya, 2 dan 17. Jadi mungkin di teman-teman juga nanti akan mengalami seperti ini. Kita perbaiki dulu. Jadi ini kita undo aja, Ctrl Z semuanya, supaya si keyframe si trim pads-nya ini hilang semua ya. Kita Ctrl Z sampai hilang semua. Oke, sampai ini si trim pads-nya juga kita hapus dulu. Oke, kita perbaiki ini dulu. Jadi di outline 1 kita kontennya di group, lalu di pads ini kita pindah klik ke sebelahnya. Lalu di outline 2 kita klik lagi yang sini, dan outline 17 kita klik sini juga. Oke. Nah, ini jadi ujung-ujungnya sudah benar semua, jadi ujungnya dari sini semua. Lalu kita atur lagi di sini, kita ulangi yang seperti tadi ya. Klik add trim pads, lalu kita buat, jadi kita mainkan di startnya ini. Jadi di detik ke 1. Nah, ini saya mono dulu seperti ini, si solo. Lalu di startnya 0, di detik ke 1 startnya 0, dan di frame ke 0 startnya 100%. Nah, jadi akan seperti ini nanti. Mungkin ini saya mundurin sedikit deh, 1 detik 10 frame misalnya. Lalu di easy ease seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Boom. Nah, akan seperti itu. Lalu kita copy seperti tadi, karena ini sudah benar, harusnya sih sudah benar ya. Lalu kita klik trim pads, jadi ini di keyframe ke 0, dan trim pads-nya kita copy sini dan kita paste lagi ke semuanya. Oke. Nah, ini kita matikan dulu solonya. Apakah sudah berhasil? Nah, oke ya, udah berhasil ya, udah benar ya. Jadi nanti kalau teman-teman mengalami hal yang sama bisa diatur seperti tadi. Oke. Lalu berikutnya kita akan atur gerakannya. Jadi di sini si ini nih, si pads-nya ini dia nggak semuanya sama ya. Dia ada yang duluan, ada yang telat-telat gini. Ini kan anggapnya pembalapnya gitu ya, awalnya startnya bareng tapi nanti ujung-ujungnya akan beda-beda gitu finishnya. Ini juga sama. Nah, sementara ini kan semuanya sama semua tuh ya, tuh semuanya rata. Nah, kita akan atur di sini, diklik U, kita akan random aja, kita akan random digeser-geser aja ininya nih. Di keyframe akhirnya kita akan geser-geser, mungkin seperti ini ya. Ini random aja. Oke, mungkin ini jangan terlalu jauh ya, jadi nanti kesannya jauh banget tuh. Oke, mungkin segini-segini aja. Oke, di sini sudah random, saya buat random. Mungkin nanti hasilnya beda sama teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, itu garisnya akan
beda-beda dia, walaupun startnya sama. Nah, jadi ujungnya terakhirnya kan beda-beda. Oke, kita berikutnya kita tinggal warnai aja masing-masing garisnya. Jadi di sini saya juga punya ini, nanti saya sertakan aja. Ini ada warna warna dari yang aslinya ya, mungkin teman-teman mau ganti warna bebas. Jadi maksudnya ini untuk referensi aja. Warnanya ada merah, ada putih, ada hijau, gini. Jadi misalnya klik sini, klik di stroke-nya sini. Nah, misalnya ini mau warna merah, lalu di sini warna apa, hijau gitu ya. Oke, ini random aja ya, supaya nggak buang-buang waktu, saya cepetin aja deh. Oke, ini sudah kumpul semua warnanya. Nah, jadi kan ada variasi warnanya seperti ini ya. Oke, nah ini kita sudah dapat ininya. Kita kasih nama aja dulu sini di klik kanan composition setting. Misalnya kita kasih nama track color misalnya gitu aja. Oke, kita buat komposisi baru lagi, new composition. Ini yang sekarang ini yang keseluruhannya gitu ya, misalnya MotoGP. Oke, kita buat backgroundnya dulu. Jadi backgroundnya ini abu-abu gitu ya, abu-abu gelap ini. Klik kanan new solid. Oke, ini warnanya bebas saja, klik OK. Lalu kita ganti warnanya, klik di effect and preset. Saya ada di sini, mungkin teman-teman kalau belum ada di sini effect presetnya bisa di klik window effect and preset sini ya, atau Ctrl 5 ini. Lalu kita ketik aja gradient ramp ini, lalu klik sini. Loop warnanya ini saya tinggal bisa ini aja sih, pakai eyedropper tool ini, lalu dipilih yang warna ini gitu ya. Di misalnya ini nggak kelihatan ya, coba misalnya gini deh. Ini karena saya pakai 2 layar jadi bisa langsung cepet, tapi kalau teman-teman cuma pakai 1 layar bisa begini aja. Klik eyedropper toolnya, lalu pilih warna abu-abu ini. Nah, ini kita pakai abu-abu yang dalam. Oke, nah, kita rubah bentuknya dari linear menjadi radial. Nah, kita atur lagi di sini tengahnya di sini ya. Oke, mungkin ini terbalik ya. Harusnya ini si gelapnya di luar, yang terangnya ini kan di tengah gini ya. Harusnya ini terbalik, harusnya gelapnya di luar, yang terangnya di dalam. Kita klik swap color aja biar dia terbalik. Nah, itu jadi nggak usah 2 kali kerja ngebalikin ininya lagi, jadi langsung swap color aja. Nah, oke, jadi akan seperti ini. Oke ya, lalu berikutnya kita tinggal ambil aja yang tadi track tadi ya, mana tadi ini track color ini, kita taruh di atasnya, jadi akan seperti ini. Nah, udah jadi ya, yang tadi sudah kita atur. Oke, berikutnya kita tambahkan teks di atasnya. Klik kanan new text, ketik MotoGP. Oke, kita atur di tengah-tengah. Ini saya pakai ini title action save supaya ketahuan bagian tengahnya ini. Oke, lalu kita klik ini aja, klik kanan transform center in view biar dia pas di tengah-tengah, lalu kita bisa perbesar seperti ini. Oke, mungkin ini saya buat referensi, saya bisa lihat sini kurang lebih ya cukup ya segini ya. Oke, lalu satu lagi kita duplicate aja. Ini ada tulisan
TM trademark, kita taruh di sini. Dan ini ukurannya sama-sama ketebalan huruf ini ya, supaya nanti akan ketahuan kenapa dia harus tebalnya harus sama. Oke. Nah, ini sudah jadi, cuman kan teksnya belum ada efeknya ya. Kita akan kasih efek satu-satu. Jadi yang ini, teks ini kita buat untuk guide-nya dulu. Jadi saya kasih nama aja ini guide, dan kita duplicate. Ini adalah teks yang akan kita rubah ya, JPG. Nah, ini untuk guide-nya saya ganti warnanya dulu supaya kelihatan gitu, karena nanti akan tulisannya akan kita acak-acak kan. Jadi ini posisinya ini harus sama seperti aslinya seperti ini. Nah, ini di sini ya, saya kasih warna dulu deh. Di sini di tulisannya akan kita acak-acak nanti, kita harus rubah dulu menjadi path ya. Jadi klik kanan, create shape, kita buat shape dulu, create shape from text. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, diklik konten. Nah, di sini ada si teksnya ini menjadi path gitu ya, jadi shape satu-satu gini yang akan kita tarik-tarik nanti. Nah, kecuali di huruf M ini, huruf F dan huruf P ini dia efeknya terbeda sendiri ya. Nah, dia kayak mungkin seperti trim path juga, sedangkan yang lain dia tarik-tarik. Oke, kita fokus ke yang tarik-tarik dulu ya. Jadi ini huruf O dan P nya kita hapus dulu aja. Kita fokus ke auto G nya ini. Jadi klik O lalu klik sini. Jadi ini ada dua. Jadi O yang pertama ini adalah bagian luarnya, garis luar, dan O yang kedua ini garis dalamnya. Jadi kita buka dua-duanya. Oke, jadi ini mungkin 15 frame. Klik padnya, lalu kita tarik ke tengah-tengah sini. Nah, kita atur, kita geser ke atas seperti ini ya. Klik shift dan tarik ke atas sampai dia keluar frame aja, lalu di frame ke 0 kita tarik lagi ke atas lagi. Oops, sorry, ini ya di blok dulu, lalu kita tarik ke atas. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Oke, kita easy saja F9 supaya dia lebih halus. Sup. Nah, lakukan hal yang sama untuk semuanya. Huruf T, oh sorry, ini di 15 frame, lalu klik path. T nya ini dari bawah ya, ini tengah-tengahnya kita blok sini, ini, dan di frame ke 0 kita geser lagi sini. Oke, jangan lupa di easy is, dan akan seperti ini. Oke, lakukan hal sama untuk huruf yang lain ya. Oke, di sini saya sudah kumpul semua ini. Kalau di sini kita lihat hurufnya datang secara bersamaan ya. Kita bisa atur di sini nanti keyframe-nya. Kita klik U aja. Nah, ini kita akan atur mundur 2 frame misalnya. Misalnya maju 2 frame, page down 1 2. Lalu di dari huruf T, jadi kan O ini ada dua ini ya, ada 2 pad ya. Jadi di T kita majuin 2 frame, majuin 2 frame lagi. Ini O,
dan ini G. Jadi dia nggak datang secara bersamaan, dia bergantian gini. Oke, ini sudah jadi yang huruf tarik-tariknya. Sekarang kita tinggal buat yang huruf M dan P. Ini agak panjang urusannya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita nyalakan aja nih. Yang tadi nggak aktif kita aktifin aja lagi. Kita hapus huruf yang lainnya. Ini. Lalu kita geser sini. Inilah gunanya guide, supaya kita bisa geser-geser pas di posisinya. Lalu kita duplicate aja, Ctrl D. Lalu kita ganti hurufnya jadi P. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira sebenarnya ini saya kasih buat nama dulu, ini M, ini M dan ini P. Oke, berikutnya kita tinggal buat trim pad saja di sini. Klik kanan new shape, kita buat garis di sini shape. Oke, kita buat garis ini. Yang penting sampai nutup ya. Nah, ini tinggal ditarik sini aja. Sini. Nah, ini kita tutupin biar rapi. Oke. Ini juga. Oke. Jadi di sini sudah jadi, tinggal kita trim pad, tambahkan trim pad saja. Kita bikin 15 frame aja sama kayak yang tadi. Nah, berarti kita pakainya yang start nih. Seperti ini ya. Jadi di frame ke 15 startnya 0. Di frame ke 0 kita buat 100. Di easy is, lalu jadinya akan seperti ini, plup. Nah, oke, iya, seperti ini ya. Nah, ini kan masih belum pas nih ya, harusnya nggak seperti ini ya. Kita akan buat ini, taruh di bawah M, lalu di alpha, akan jadinya seperti ini. Ini huruf M nya warna merah, warna putih ya. Nah, masalahnya di sini cuma kelihatan seperti ini aja, dari bawah ke atas, jadi naik turun gitu aja. Ini ekornya nggak kelihatan. Nah, ini caranya, si shape layernya ini kita copy, kita duplicate aja, lalu di pre-compose kita kasih judul M line gitu aja. Nah, kita buka M line nya. Nah, di M line ini kita harus potong lagi si ekornya ini. Klik U aja. Oh sorry, di trim padsnya ini. Jadi setelah dia ngisi, kita akan potong lagi ya. Jadi ini kita gini aja. Jadi untuk memotongnya ini kita setelah begini, kira-kira di sini setengahnya, diklik N, lalu begitu di keyframe akhir kita buat sampai dia gini aja ya, nggak perlu yang sampai habis, sampai dia M nya selesai seperti ini. Easy lagi. Akan seperti ini nanti. Nah, nanti berefeknya di sini seperti ini ya. Ini sudah benar, cuman ininya juga, ini masih ada garis nggak benar ya. Nah, cara ngakalinnya gini aja,
ini kita taruh di bawahnya shape ini, lalu dipotong pakai shape ini, rectangle tool. Jadi kita lihat dulu untuk huruf M nya MotoGP ini. Nah, ini kan masih ya, kalau kita lihat di sini ini masih berantakan ya. Nah, ini masih tajam gitu ya, bukan, ini kan maskingannya kelihatan garisnya. Nah, ini kita akan potong segini. Jadi di yang pre-compose yang tadi kita masking, klik sini, pen tool, kita akan potong sesuai sini. Oke, kira-kira gini. Lalu kita buat seperti ini. Oops. Oke. Ini. Jadi kita cuma butuh segininya aja sebenarnya. Karena yang ininya kita pakai yang masking. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kelihatan ada potongannya, kita rapihin lagi. Ini agak naik sedikit ya. Nah, dan ini juga kita geser ke kanan sedikit. Nah, gitu deh, supaya lebih rapi. Nah, seperti itu. Jadi maskingannya juga nggak ketara ya. Nah, gitu, agak repot, cuman ya memang harus begini. Mungkin ada cara yang lebih cepat, teman-teman bisa sharing di sini. Nah, berikutnya yang huruf P, kita lakukan hal yang sama. Di P nya ini kita buat garis lagi kayak tadi. Ini gini. Oh, sorry, kita buat ini ya, masking ya, new shape, pen tool. Nah, ini garisnya warna supaya kelihatan. Oke, pakai motor guide aja. Atau kita bisa kasih warna yang lain supaya kelihatan gitu ya. Oke, seperti tadi kita kasih warna putih seperti ini, dan yang shape-nya si P ini kita beri compose P line tuh. Nah, di P-nya ini seperti ini. Seperti tadi kita buat dia putus lagi ya. Nih. Dan begini. Sampai gini aja. Oke. Di easy ease. Dan kita lihat lagi hasilnya. Nah. Nah, ini masih putus ya. Kita buatnya ini oke, ini tadi harusnya ini di duplicate dulu, baru duplicatnya kita pre-compose ya. Nah, gini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini mungkin masih grepes-grepes sama kayak tadi. Si yang lainnya ini kita taruh di bawah sini. Kita masking lagi sesuai yang di sini. Oh, mana ya? Nih, sesuai yang di sini. Hup, hup.
sembarang aja gini. Nah, tuh. Oke, ini mungkin masih ada garisnya ya. Di maskingnya ini kita bisa naikin dikit supaya nggak ketara. Nah. Kalau garisnya agak beda tebelnya, kita bisa atur di sini, kurangin sedikit sini, klik kontrol lalu geser ke kiri. Nah, itu dia, masih kurang sedikit lagi. Nah, itu geser sedikit ke kiri supaya nggak kelihatan. Oke lah, gini ya. Nah, udah kelihatan oke. Oh, ini huruf O nya ini nggak sampai bawah ya, kita rapihin dulu ya. Oke, ini sudah saya perbaiki. Jadi hurufnya kalau bisa dilebihin sampai ke luar frame ya, jangan pas-pasan. Nah, seperti ini. Lalu kita atur lagi posisi masuknya, jadi pertama huruf M dulu. Si huruf M kita kasih grup dulu, ini huruf M nya warna ini, huruf P nya warna ini misalnya. Ini sama ini. Oke, nah ini kita bisa atur lagi posisi masuknya, jadi misalnya kita kasih 5 frame baru huruf M yang masuk, lalu kita kasih 1-2 frame, lalu kita geser yang auto G nya ini jadi M O T O G. Kita lihat di sini keyframe nya, kita tambahkan 2 frame ya, 1-2. Ini huruf G nya nih, startnya G, lalu kita masukkan ini masukkan huruf P nya. Nah, seperti ini. Terus yang huruf TM nya, nah tadi kenapa saya bilang ini lebih garisnya sama setebal huruf ini. Jadi begitu G ini masuk, T nya ini baru keluar ya. Ini kan ini harusnya T nya, TM nya nggak usah keluar dulu. Jadi begitu G nya ini memanjang, nah kita baru masukkan TM nya gitu. Jadi begitu dia lewat, TM nya juga baru keluar. Nah, seperti ini ya. Cuma animasi selama 2 detik kita buatnya lebih dari setengah jam. Oke, ya memang ini agak rumit, tapi kalau mungkin karena belum terbiasa ya, tapi kalau nanti teman-teman sudah sering mengalami hal seperti ini bisa jadi tantangan buat teman-teman gimana caranya ini kita mereka ulang dari desainer dunia seperti ini. Jadi ini nggak main-main yang buat ini, desainer udah levelnya udah internasional nih ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk yang track line ini dan huruf serta contoh gambar seperti ini, saya sertakan link downloadnya di deskripsi di bawah ini ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk nyari dan membuat tracknya ini. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten bermutu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.